gejala sakit jantung, gagal jantung, pembesaran jantung, tapi tiba-tiba hanya setelah melahirkan. Sebelumnya nggak ada gejala apa-apa terkait penyakit jantung, tapi pas habis melahirkan terjadi penyakit jantung yang bisa sangat parah sampai sesak nafas. Nah, ini adalah peripartum kardiomyopati. Kita akan bahas tentang penyakit ini di video ini. Bersama saya Dr. Bimo, yuk kita tonton sampai akhir. Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. Peripartum kardiomyopati atau disingkat PPCM merupakan kondisi yang dapat memicu gagal jantung pada wanita hamil yang biasanya muncul atau parah itu adalah setelah melahirkan. Ini merupakan salah satu jenis dari gagal jantung yang spesifik terjadi pada wanita selama bulan-bulan akhir kehamilan atau setelah melahirkan. Kondisi ini cukup langka, tapi biasanya pasien yang mengalami ini mengalami komplikasi yang sangat serius karena bisa membahayakan nyawanya bahkan. Gejalanya adalah seperti gagal jantung pada umumnya, yaitu sesak nafas terutama kalau berbaring lurus gitu ya, atau ketika beraktivitas jadi cepat lelah, jalan baru 100 meter sudah ngap gitu ya. Lalu adanya pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki, lalu jantung berdebar-debar ataupun tidak beraturannya debarnya, dan juga disertai dengan peningkatan berat badan secara tiba-tiba yang biasanya itu karena retensi dari cairan. Nah, apa sih penyebab dari PPCM? Dasar utama penyebab memang belum diketahui secara pasti, tetapi faktor-faktor berikut ini akan meningkatkan risiko untuk perkembangan kondisi ini. Jadi penjelasannya adalah ketika ibu hamil gitu ya, karena dia akan mengandung satu bayi gitu ya, atau 2 atau 3 bahkan bisa saja kalau misalnya anaknya kembar, maka tubuh akan menyiapkan untuk proses tersebut sehingga volume darah itu akan meningkat juga. Karena yang biasanya hanya untuk 1 orang mungkin akan disiapkan untuk 2 orang. Tetapi ibaratnya kita punya pompa air, ketika pompanya dipakai untuk memompa air 1 galon, lalu dipindahkan untuk memompa 1 kolam, pasti akan terjadi kelelahan. Sehingga beberapa orang jantungnya gagal beradaptasi pada kondisi tersebut yang menyebabkan terjadinya gagal jantung. Nah, faktor-faktor seperti adanya penyakit autoimun, malnutrisi, dan juga respon inflamasi yang gak normal pada orang tersebut bisa memicu terjadinya kondisi ini. Ditambah lagi kalau kamu mengalami tekanan darah tinggi selama kehamilan, maka ini akan meningkatkan risikonya juga karena artinya jantung menjadi lebih berat. Gimana dokter mendeteksinya? Pertama dari pemeriksaan fisik. Biasanya didapatkan yaitu tadi bengkak-bengkak karena jantungnya gagal memompa darah dengan baik. Lalu adanya bendungan paru, jadi sesak berisi cairan di paru-paru gitu ya. Lalu dokter mungkin memerlukan ekokardiogram untuk melihat USG daripada jantung untuk melihat struktur dan fungsi dari jantung. Elektrokardiogram juga mungkin dibutuhkan untuk melihat aktivitas listrik daripada jantung. Nah, kriteria diagnostik utama dari PPCM adalah gagal jantung yang terjadi pada akhir-akhir kehamilan atau setelah melahirkan dengan fraksi ejeksi dari ventrikel kiri itu kurang dari 45%. Artinya sangat sedikit darah yang dipompakan dari jantung karena kegagalan dari jantung tersebut. Nah, bagaimana pengobatan dari PPCM? Pengobatan ini bertujuan untuk memperbaiki fungsi jantung dan mengurangi gejala ya, yaitu digunakan obat-obatan untuk gagal jantung seperti ACE inhibitor, beta blocker, diuretik ya untuk banyakin pipis supaya beban dari jantung bisa berkurang. Lalu obat untuk mengencerkan darah kalau ada risiko dari pembekuan darah dan juga serangan jantung. Pembatasan asupan cairan dan garam karena semakin banyak cairan, kerja jantung makin berat. Dan pasien harus dirawat dan diobservasi secara ketat untuk memantau kondisinya sampai ia bisa stabil. Nah, itulah dia pembahasan kita mengenai PPCM. Untuk yang mau diskusi terkait PPCM di kolom komentar, silahkan tulis. Bersama saya Dr. Bimo, kita akan ketemu lagi di video berikutnya.